Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Apa yang kita bayangkan ketika seorang penguasa yang begitu kejam, metode eksekusinya membuat darah dingin siapapun yang mendengarnya. Seorang pria yang dijuluki Qazi Qubay atau pangeran yang menusuk karena kebiasaannya yang mengerikan. Namun lebih dari sekedar kekejaman, nama ini diabadikan dalam legenda sebagai inspirasi untuk salah satu makhluk paling menakutkan dalam sastra horor. Nah, siapakah penguasa paling kejam ini? Berikut kami ulas seputar penguasa paling kejam di abad 15 dan menjadi legenda horor hingga saat ini, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Bram Stoker, seorang penulis asal Irlandia, menulis novel yang sangat terkenal pada tahun 1897 berjudul Dracula. Novel ini menceritakan kisah seorang vampir legendaris bernama Count Dracula yang hidup dengan menghisap darah manusia. Dengan kemampuan untuk memburu dan membunuh korbannya di tengah malam, Count Dracula menjadi sosok yang menakutkan di dalam cerita tersebut. Meskipun Count Dracula adalah karakter fiktif yang diciptakan oleh Stoker, banyak yang percaya bahwa tokoh ini terinspirasi oleh seorang penguasa kejam dari Wallachia, sekarang bagian dari Rumania, yang hidup pada pertengahan abad 15. Penguasa ini dikenal dengan nama Vlad Impaler atau Vlad III. Dia dikenal karena kebengisannya yang legendaris, terutama karena metode eksekusi yang dia gunakan, yakni menusuk korbannya hingga mati. Sebagaimana yang dipaparkan di artikel National Geographic, Vlad III mendapatkan julukan yang menakutkan karena menusuk lebih dari 20.000 orang dan membunuh sebanyak 60.000 orang selama pemerintahannya. Sebagian bahkan percaya jika penguasa sadis ini memakan korbannya dan mencelupkan roti ke darah mereka. Bahkan, menurut penuturan di situs CNN Indonesia, Vlad III konon juga menusuk puluhan pedagang Sakson di Kronstadt atau yang sekarang dikenal sebagai Brasov, Rumania, karena dianggap pernah bersekutu dengan bangsawan. Selama berkuasa, Vlad III diperkirakan telah menusuk 40.000 hingga 100.000 orang. Vlad III yang lahir antara tahun 1428 dan 1431, hidup di masa yang penuh dengan kekacauan di Wallachia. Ibunya berasal dari keluarga kerajaan Moldavia, sedangkan ayahnya, Vlad II Dracul, adalah seorang penguasa Wallachia. Nama Dracul sendiri berarti naga, yang menunjukkan bahwa ayah Vlad III memiliki kaitan dengan Ordo Naga, sebuah ordo kesatria yang bertujuan untuk mempertahankan kekristenan di Eropa Timur. Vlad III memiliki dua saudara laki-laki yaitu Mircea dan Radu. Karena letak Wallachia yang berada di antara kekuatan Muslim dan Kristen yang saling bertikai, wilayah ini menjadi ajang pertempuran dan perseteruan yang konstan. Pada tahun 1442, Vlad II Dracul bersama dua putranya, Vlad dan Radu, ditangkap oleh Kesultanan Utsmaniyah dalam perjanjian untuk mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa Wallachia. Vlad II setuju untuk menyerahkan kedua putranya sebagai jaminan kepada Utsmaniyah. Meskipun menjadi tawanan, Vlad dan Radu menerima pendidikan yang baik di sana, termasuk ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni perang. Namun masa penahanan ini juga diwarnai dengan kekerasan, yang kemudian dipercaya sebagai salah satu penyebab kebengisan Vlad III di masa dewasa. Sementara itu, situasi di Wallachia semakin memburuk. Pada tahun 1447, sebuah kudeta menggulingkan Vlad II Dracul dari kekuasaan.
Ayahnya dibunuh, sementara saudara laki-lakinya Mercia disiksa dan dikubur hidup-hidup. Tak lama setelah peristiwa tragis ini, Vlad III dibebaskan oleh Utsmaniyah dan kembali ke Wallachia untuk membalas dendam atas kematian ayah dan saudaranya. Dengan menggunakan nama Vlad Dracula, yang berarti putra naga, Vlad III kembali ke Wallachia pada tahun 1408 untuk merebut kembali tahta yang telah dirampas oleh Vladislav II, penguasa yang menggantikan ayahnya. Meskipun Vlad III berhasil merebut tahta, pemerintahannya hanya bertahan beberapa bulan sebelum Vladislav kembali untuk merebut kekuasaan. Namun pada tahun 1456, Vlad III kembali dengan dukungan militer dari Hungaria dan berhasil mengalahkan Vladislav sekali lagi. Kisah pertempuran antara Vlad III dan Vladislav tidak berakhir begitu saja. Legenda mengatakan bahwa Vlad III sendiri yang memenggal kepala Vladislav di medan perang. Namun pertempuran untuk merebut tahta hanyalah permulaan dari kebengisan yang akan menjadi ciri khas pemerintahan Vlad III. Sebagai seorang penguasa, Vlad III dikenal sangat brutal. Ia tidak segan-segan untuk menghukum siapa saja yang menentangnya dengan cara yang paling mengerikan, yaitu penusukan. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah ketika Vlad III mengadakan perjamuan untuk para bangsawan dan pejabat yang dianggap sebagai musuhnya. Selama perjamuan tersebut, ia memerintahkan agar semua tamunya ditikam sampai mati. Dari sinilah reputasi Vlad sebagai penguasa bengis yang haus darah semakin berkembang. Meskipun Vlad III dikenal sebagai penguasa yang brutal, ia juga dipandang sebagai pahlawan oleh sebagian masyarakat Eropa, terutama kaum Kristen. Pada masa itu, wilayah Wallachia berada di bawah ancaman konstan dari Kesultanan Utsmaniyah. Dengan tindakan kerasnya, Vlad III berhasil mempertahankan wilayahnya dari serangan pasukan Muslim Utsmaniyah dan membawa stabilitas di wilayah yang lemah tersebut. Namun di balik keberhasilannya dalam melawan pasukan Utsmaniyah, Vlad III tetap menunjukkan kebengisannya yang luar biasa. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Utsmaniyah pada tahun 1462, Vlad III menulis surat yang penuh kebanggaan, di mana ia menyatakan bahwa dirinya telah membunuh 23.884 orang Turki. Dalam surat tersebut, ia juga menyebutkan bahwa banyak dari mereka dibakar hidup-hidup atau dipenggal oleh pasukannya. Karena tindakan kekejaman yang luar biasa ini, Vlad III dijuluki Kaziklubi oleh orang Turki, yang berarti pangeran yang menusuk. Metode penusukan yang dilakukan oleh Vlad III merupakan salah satu cara paling mengerikan untuk mengakhiri hidup seseorang. Biasanya sebuah batang kayu atau logam ditusukkan ke dalam tubuh korban, dimulai dari bagian bawah tubuh dan perlahan-lahan menembus hingga ke bagian atas tubuh. Terkadang, batang kayu dibuat tumpul agar tidak langsung menembus organ-organ vital, sehingga memperpanjang penderitaan korban. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari sebelum korban akhirnya meninggal. Korban-korban ini kemudian dipajang di depan umum sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani menentang kekuasaannya. Pemerintahan penuh teror Vlad III akhirnya berakhir pada tahun 1462 ketika ia ditangkap oleh pasukan Hungaria. Sedangkan Kesultanan Utsmaniyah yang telah melancarkan kampanye untuk menggantikan Vlad dengan saudaranya Radu yang lebih lembut. Dalam upaya untuk melawan Ottoman, Vlad meminta bantuan dari Hungaria. Namun alih-alih membantu, pasukan Hungaria malah menangkap dan memenjarakannya. Tidak banyak yang diketahui tentang masa pemenjaraan Vlad III. Namun pada tahun 1476,
Ia dibebaskan dan menikah dengan Justina Zilagi, seorang wanita yang memiliki hubungan keluarga dengan Raja Hungaria, Matthias Corvinus. Raja Hungaria kemudian membuat perjanjian dengan Vlad III untuk mengembalikannya ke tahta setelah Radu disingkirkan. Namun nasib buruk menimpa Vlad III di tahun yang sama. Ia tewas dalam pertempuran saat berperang melawan Ottoman. Menurut legenda, kepala Vlad III dipenggal dan diarak kembali ke Konstantinopel, kemudian diserahkan kepada Sultan Mehmed II sebagai bukti kemenangan. Meskipun Vlad the Impaler dikenal karena kebengisannya yang luar biasa, apakah ia benar-benar menginspirasi Bram Stoker dalam menciptakan karakter Dracula? Jawabannya mungkin terletak pada kisah-kisah berdarah yang menyelimuti masa pemerintahannya. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Vlad III dengan Count Dracula, tidak bisa dipungkiri bahwa Vlad the Impaler adalah salah satu tokoh paling menakutkan di zamannya. Kisah hidupnya yang dipenuhi dengan kekejaman dan darah mungkin cukup untuk memberikan inspirasi bagi siapapun yang ingin menulis tentang seorang vampir yang haus darah. Namun terlepas dari semua itu, Vlad the Impaler tetap menjadi salah satu sosok paling kontroversial dalam sejarah Eropa, di mana kekejamannya melebihi imajinasi apa yang bisa dibayangkan oleh Bram Stoker. Demikian seputar penguasa paling kejam di abad 15 dan menjadi legenda horor hingga saat ini versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar legenda tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.